Ya halo guys, balik lagi di channel Febriana Helmet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah hari ini gue mau unboxing lagi nih. Udah sekian lama kita nggak unboxing. Nah ini ada helm yang lagi viral banget. Kemunculannya nih, gue di sini ada 2 piece. Sebenarnya ada 3. Gue punya 3 piece. Nih tadi sempet waktu pas baru datang siang, gua posting di IG story, banyak banget yang nge-DM, yang WA pun banyak. Jadi sorry banget, DM atau WA kalian gak gue balas dulu. Ada yang sebagian dibalas, mungkin ada yang sebagian enggak, karena emang demi kepentingan konten jadi belum gue posting, jadi belum gue kasih tahu harganya. Buat yang mau nanya-nanya juga sorry banget gak gue jawab. Oke, kalian simak di video ini aja. Nanti gue kasih penjelasannya tentang helm KYT TT Course yang lagi viral banget ini di mana-mana, bener-bener dicari karena emang helmnya modelnya keren, terus harganya terjangkau banget. Buat kalian pantengin terus channel Febriana Helmet, tonton videonya sampai selesai. Oke, nih kita langsung aja ke pembahasannya. Oke. Nah jadi di sini gue punya 2 helm KYT TT Course. Udah gue sebutin tadi ada 3 sebenarnya. Cuma di sini gue mau pamer aja. Gue punya 2 helm yang bakal gue bahas. Cuma satu dulu aja. Jadi biar penasaran kita bahas satu dulu aja. Nah di sini gue punya yang Electron Matte Grey Yellow. Dan di sini ada replika Dalla-Porta untuk yang Leopard. Nah ini size-nya XL yang Dalla-Porta. Jadi tadi banyak banget yang nanya. Yang Dalla-Porta ada yang L atau M-nya. Sorry banget. Untuk yang L dan M itu kebetulan belum masuk. Jadi ditungguin aja. Nah untuk yang Electron tadi ada yang nanya juga, ada yang XL. Sayang banget elektronnya itu M. Oke. Nanti kita kolaborasi ini 2 helm ini. Jadi kan ini size XL dan M. Nah, kemarin kan infonya di video kemarin sebelumnya ada 2 sel untuk ukurannya. Nah, pertama kita unboxing dulu yang Dalla-Porta aja. Oke. Karena ini motifnya keren banget. Jadi yang elektron kita pinggirin, kita bahas di video berikutnya. Oke. Lanjut, fokus ke Dalla-Porta. Dalla-Porta di Moto3 jadi juara. Nah ini helm replikanya atau motifnya. Sebenarnya motifnya udah nggak asing sih. Waktu di KYT Vendetta 2 motifnya ini pun ada. Jadi motifnya jangan kasih tahu dulu. Oke. Jadi kita buka dulu aja. Oke, buat kalian yang penasaran kita langsung buka aja. Helmnya KYT TT Course yang lagi viral ini seperti apa sih bentuknya, ventilasinya, nanti kita bahas. Oke, kita buka. Nah jadi kalian kalau beli KYT TT Course sarungnya kayak gini, kurang lebih hampir sama kayak KYT NFR dan KYT NX Race untuk sarung helmnya. Nah ini udah gue keluarin. Jadi kalian dapat manual booknya keren sih. Gue nih manual booknya hampir sama kayak NFR dan NX Race. Cukup tebal, jadi nggak kayak Vendetta, Keto Raider atau yang lain. Karena kan emang harganya kurang lebih sama kayak Vendetta. Jadi dia manual booknya nggak tipis. Kalau Vendetta tipis banget. Kalau ini tebel, ada beberapa halaman kayaknya. Nanti kalau kalian beli ini, kalian bisa cek, bisa buka-buka aja, ada petunjuk apa aja di manual booknya. Nah di sini ada spoiler pad. Kayak khusus nih buat TT Course, spoiler padnya lebih pendek. Kalau biasanya agak panjang segini. Kalau yang Vendetta 2, NX Race, NFR. Untuk dalam dus udah kosong. Oke, kita bahas helmnya aja. Jadi kita bahas helmnya aja nih.
KYT TT Course nih lagi diburu banget di mana-mana. Hampir beberapa hari ini setiap gue buka Facebook atau Instagram pasti postingannya TT Course. Banyak banget, entah itu yang pamer, entah itu yang jualan, entah itu yang nyari TT Course. Jadi gue mantau dulu aja dari kemarin. Tapi alhamdulillah ini udah datang TT Course-nya. Buat kalian yang penasaran, tonton terus channel Febrian Helmet. Tonton videonya sampai selesai. Ya, itu wajib banget. Dan jangan lupa buat kalian untuk subscribe, dukung terus channel Febrian Helmet. Follow juga Instagram Febrian Helmet. Pastinya wajib follow, oke? Nah, kita langsung aja buka helmnya si KYT TT Course ini. Oke guys, kita buka aja ini KYT TT Course-nya. Motif Dalla Porta yang di Moto3 sekarang udah naik ke Moto2. Nah, kan gue bilang udah gak asing lagi motifnya. Jadi motif ini juga pernah ada di KYT Vendetta 2 Andrea Locatelli. Taruhnya kita simpan aja. Andrea Locatelli, jadi leopard. Jadi leopard itu info aja buat yang belum tahu, leopard itu kayak semacam minuman berenergi. Jadi di sponsor lebih fokus di kayak di Moto3. Makanya ada juga selain KYT juga ada IGP, HJC. Ada juga yang pakai livery ini, jadi nggak hanya KYT. Nah, ngebahas livery-nya udah nggak asing kan? Di Vendetta 2 pun ada soalnya yang leopard ini. Kalau ini sekarang Dalla Porta. Kalau yang Vendetta kemarin itu Andrea Locatelli. Makanya jangan ketukar TT Course atau Vendetta 2. Kalian bisa lihat modelnya sepintas ya, mirip-mirip kakaknya lah. Yang sebelumnya itu NFR, NX Race. Orang bilang sih lebih mirip ke SRGP-nya Suomi. Karena emang mungkin pengembangannya bareng-bareng. Cuma ini versi low budgetnya. Untuk SRGP versi premiumnya. Nah, kita langsung aja ngeliat ke helmnya. Kalian lihat secara visual di sini ventilasi. Pertama kita ngebahas ventilasi. Kayak kemarin yang gue bocoran tentang KYT TT Course, dia depan satu, di atas dia 3 lubang, jadi dia slide ke bawah, ada 3 lubang sini, kanan, tengah, sini kayak ada jaring-jaring gitu. Kalau kalian bisa lihat, nanti detailnya gue fotoin. Ini ada jaring-jaring gitu. Terus di atas geser ke belakang sedikit. Di sini ada ventilasi lagi kiri kanan. Di sini sebelah kiri 2 lubang. Nah, dan sebelah kanannya 2 lubang juga. Kayak ini anginnya pasti jalan banget. Soalnya lubang ventilasinya cukup gede. Dan posisinya ini kan pas aerodinamis kan. Posisi kepala kayak gini, ini pasti tangkep banget posisi anginnya dari sini, tangkep banget. Dari depan juga ini lubangnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 lubang dari ventilasi yang posisi di depannya ini, yang di mount pen. Nah, untuk belakang dia ada 2 ini buat ventilasi angin keluar, kayaknya ada 2. Belah kiri, belah kanan, dan di bawah spoiler. Jadi bawah spoiler ini ada lagi ventilasi. Ventilasinya kayak cukup banyak nih, kayak adem ini kalau dipakai riding. Mekanismenya gampang banget sih. Pengaplikasian untuk ventilasinya, klik semua. Jadi gampang banget. Nah, itu untuk ventilasi. Nah, untuk visor, kita ngebahas visor. Lanjutnya kita ngebahas visor. Di sini visornya udah flat.
Ini visornya lebar banget. Kalian bisa lihat, hampir sejengkal. Tapi kagak sih. Hampir sejengkal ini visornya cukup lebar banget. Jadi visionnya itu ke depan. Jadi pasti jelas banget. Nah, di sini udah ada ready tear off post. Jadi udah support buat pemasangan tear off dan anti fog. Cuma sayangnya ini infonya anti fognya belum ada. Mungkin dalam waktu dekat atau beberapa bulan kemudian, semoga aja anti fognya cepat muncul. Cuma tadi sih sempet gue coba-coba. Jadi dia pakai tear off kayak Vendetta 2 itu bisa yang flat. Jadi dicoba pakai punya Vendetta anti fog. Kalau untuk anti fog belum gue coba. Biasanya sih kalau tear off-nya bisa dudukannya, anti fognya juga pasti bisa. Biasanya kayak gitu. Cuma kan ini karena visornya lebih lebar dibanding kayak Vendetta 2. Jadi mungkin dia hanya sedikit aja. Untuk tear off pun tadi gue coba jadi masih kurang ke atas, masih butuh penyesuaian. Karena ini visornya lebar banget. Nah di sini yang gak kalah kerennya, dia ada visor locknya. Nah jadi model kayak besi pengaitnya gini, kayak kemarin tuh SR Sport modelnya kayak gini. Kayak gini SR Sport. Nah mungkin untuk SRGP gue belum lihat, bisa jadi SRGP pun kayak gini sistem visor locknya. Nah untuk visor locknya, jadi sekarang udah pakai visor lock, jadi agak cukup keras, jadi harus sedikit pakai tenaga ngangkat visornya. Tapi setelah lepas dari besinya ini visor lock, dia buka tutupnya smooth banget sih. Buka tutupnya cukup smooth, enak banget. Jadi untuk buka visornya kalian tinggal tarik tuas sini aja, tarik terus visor diangkat. Nah di sini visornya juga tampil beda banget, ada coakan sini. Untuk di versi sebelumnya sih masih ngikut kayak model biasa, samping kayak NFR. Kemarin sih gue lihat ada yang coba juga pakai visor NFR, cuma sayangnya si visor locknya NFR itu gesek ke selnya, karena kan emang bukan visor bawaannya, jadi mungkin pasti ada plus minusnya. Kalau plusnya sih pastinya tambah keren pakai visor iridium. Kalau minusnya itu dia nyangkut di sini, bagian selnya ini dia nyangkut visor lock, karena NFR visor locknya itu ada sebelah kiri, sedangkan TT Course posisi visor locknya ada di tengah. Saat dibuka kalian bisa lihat dia sudah support untuk pengguna kacamata. Nah ini tandanya udah support buat pakai kacamata. Terus kita ngebahas busa. Nah untuk busanya ini yang gue lihat ya harga sih emang nggak bohong. Kalau menurut gua busanya kayak biasa banget. Biasa banget kalau menurut gua ini, tapi cukup lembut sih. Kalau gue lihat sih ini busanya hampir mirip kayak Kyoto, hampir mirip kayak gitu untuk busanya. Tapi cukup lembut, empuk juga, ditekan-tekan cukup kenyal. Nah chin guardnya hampir mirip kayak NFR ya. Chin guardnya yang model baru NFR. Cuma untuk TT Course-nya ini dia belum support untuk pasang intercom. Jadi di sini nggak ada dudukannya. Jadi belum support untuk pasang intercom. Nah yang gue punya ini size-nya XL. Si helmnya itu cukup kecil kalau gue lihat dibanding dengan yang size M. Nah buat kalian yang penasaran nanti cek di video berikutnya. Nanti gue bakal ada perbandingannya
size XL dan M. Nah, kita ngebahas ini dulu aja. Nih untuk busanya gue punya ini XL, nanti bakal gue cobain agar kalian bisa tahu sebenarnya yang gue rasa sih kemarin bakal sama kayak NFR untuk fittingnya, ternyata beda. Setelah gue lihat barangnya, ternyata untuk fittingnya tuh berbeda dibanding NFR. Nah di sini ternyata lebih kecil. Titikors lebih kecil helmnya. Nanti kita review kalau ada waktu, oke? Nah ini untuk spoilernya, gua sayangin banget ini spoiler tipis banget. Spoiler tipis banget. Tuh, kalian bisa lihat. Jadi ini spoiler tipis banget. Gua kalau kirim-kirim ini ngeri banget kayaknya. Spoiler tipis banget, tapi lakukannya ini keren banget. Dari sini air shape-nya tuh dapat banget. Oke, tambah spoiler lagi nih, tambah keren ini. Spoiler, nanti kita progres spoilernya. Oke, nih gue fitting aja ya, gue cobain. Tuh kayak Titikors-nya yang XL. Ini gue biasa gue sih pakai M. Untuk helm-helm lain pakai M, kalau nggak ada yang helm tertentu gue pakai L. Karena nyari yang ngepres gitu. Nah, ini kita cobain aja. Nah, kalian biar lebih jelas, kali ini gue nyobain nggak pakai balak kelapa, walaupun ini mau dijual ya nanti buat customernya gue mohon maaf, udah gue cobain dulu. Tenang aja, kepala gue nggak bau. Kita cobain size XL nya Titikors. Oke. XL nya Titikors, kalian bisa lihat pipi gue ini cukup keluar, jadi bisa gue bilang ini udah kayak L. XL nya itu emang agak sempit. Kita coba kunci double daringnya. Oh iya, untuk sistem pengunci ternyata double daring. Untuk yang micro lock-nya itu dia untuk penjualan di luar kayak ke Thailand atau ke Malaysia. Segini gue nggak pakai balak kelapa, pipi gue tuh udah mau keluar gini, kejepit. Masih nyepot lumayan. Kalian bisa lihat posisi ditutup, helmnya cukup keren banget. Apalagi size L atau size M nya, gue jujur biasa pakai M, tapi L juga kadang masih bisa. Gue kalau pakai L kayak gini, cuma ini Titikors gue pakai XL, pipi gue ini keluar jangan lama-lama, agak panas. Jadi kalian bisa lihat lah. Jadi gue saranin buat kalian yang emang mau beli Titikors, kalau emang nggak bisa fitting, lebih baik upsize. Satu size kayak ini XL nih. Kalau kalian yang biasa pakai L, kayaknya ini lumayan ngepres. Masih berasa soal pipi gua hampir keluar keteken. Walaupun ini busanya nggak terlalu tebel, karena ini udah support kacamata, jadi ke atasnya tuh agak tipis. Dan buat posisi pipinya ini agak tebel jadinya. Nah, jadi kan kemarin gue bilang ada yang double daring dan micro lock. Soal gambar di sininya pun di keterangannya ada yang micro lock, micromatic. Sini kan aditi untuk bahannya. Dua ukuran shell. Nah, di sini ada keterangannya. Bahannya aditi. Dua ukuran shell, removable padding, bisa dilepas pasang. Nah, ini micromatic, tulisannya di sini bukan double daring. Jadi di sini bukan double daring keterangannya. Visor anti UV.
terus anti fog, anti scratch, win apa ya, baca ribet. Yang ini support kacamata. Nah, untuk CT Course ini mungkin itu aja dulu sementara reviewnya. Nanti gue bikin lagi, tungguin aja videonya. Jadi perbandingannya compare size M dan XL. Nah, untuk isi di cell-nya sih udah gue cek di IPS-nya atau styrofoam, keterangannya tulisannya tuh XL. Nah, jadi buat kalian terima kasih yang sudah nonton. Tungguin video berikutnya, gue bakal bahas compare-nya dengan size M. Nanti bakal gue compare juga ukuran cell-nya dengan KYT Pendeta 2 dan KYT NFR. Jadi pantengin terus channel Febriana Helmet. Dan jangan lupa untuk kalian buat subscribe channel ini. Dukung terus channel Febriana Helmet. Jangan lupa untuk share. Oke, pastinya harus follow Instagram ya, Febriana_Helmet. Oke, kalau mau beli helm, cek dulu Febriana Helmet. Kalau ada, langsung di order. Oke, terima kasih. Ini itu aja dari gua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.